سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan sholihan mutaqabbalan. Alhamdulillah para santri, kita dapat melanjutkan dari materi yang lalu tentang 4 ciri atau 4 karakter umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diulang, kita sebutkan. Yang pertama, memiliki sifat asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap orang yang kafir. Maksudnya umat Islam tidak mengenal adanya kompromi terhadap cara hidup orang-orang kafir. Ya, itu yang dimaksud asyidda alal kufar. Jadi kerasnya di sana itu bukan brutal, tapi umat Islam tidak mengenal adanya kompromi terhadap cara hidup orang kafir. Kenapa? Mereka tidak mengenal batas halal dan haram. Dalam gaya secara keluarga, bermasyarakat, ya, tidak mengikuti cara-cara. Bahkan mereka kan karena tidak mengenal halal dan haramnya. Ya. Dan ciri yang kedua, ruhama bainahum. Ini dalam kajian surah Al-Fatihah ayat 29 akhir, bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar. Yang kedua, ruhama bainahum, yakni menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Jadi umat Islam itu dituntut untuk menebarkan kasih sayang terhadap sesama mereka, di antara sama muslim, membela yang lemah, ya, bahkan meringankan kesusahan saudaranya, termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini tentu semua harus dilakukan dengan penuh ketulusan hati, tanpa pamrih, tanpa embel-embel, yang mana mungkin ada kepentingan, ya, baik secara pribadi atau kelompok. Tidak, semuanya tulus karena Allah semata. Nah, makanya saya mengutip dari beberapa tafsiran, terkutip juga pesan dari seorang ulama tokoh itu untuk mengamalkan dari ruhama bainahum ini, memesankan agar mengamalkan surah Al-Maun. Ya. Dalam surah Al-Maun itu kita kenal ara'aital ladzi yukad, itu dikelompokkan orang pendusta agama. Kalau dia itu yahudu ala ta'al wala yahudu ala ta'al miskin. Nah, menghardik, bahkan tidak memberi, tidak menyantuni. Ini bertujuan agar kandungan atau pesan ayat tersebut dipahami dengan baik, sehingga nilai kasih sayang tidak sebatas kata-kata, ya, tapi dibuktikan dengan aksi yang nyata, ya. Gemar membantu orang lain, khususnya membantu dan menyantuni kaum du'afa, baik keperluan pendidikannya, nah ini pakaiannya, makanannya, termasuk keperluan asas lainnya. Ini, jadi untuk membantu anak yatim, du'afa itu, saya teringat Rasulullah memesankan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud
Dia seorang gubernur dan juga dia punya, kalau dikatakan, penampungan anak yatim. Sampai dipesankan oleh Rasul, wahai sahabatku, lepaskanlah salah satu. Kalau fokus Anda menjadi pimpinan, fokuslah jadi gubernur. Kalau tidak, lepaskan salah satu. Kalau ingin menyantuni fakir miskin, sudahlah. Karena beratnya, sampai Rasul mengacungkan tangan. Al-kafilul yatim kahata ini. Orang yang memikul menanggung anak yatim. Seperti inilah dengan aku. Dan jari telunjuknya dengan jari jangkung sampai diginikan. Menunjukkan kedekatannya Rasul dengan orang yang menyantuni fakir, anak-anak yatim. Ya. Baik. Hanya di situ Anda bisa untuk menyantuni para duafa atau yatim itu, nanti variasi para dermawannya, para donaturnya. Ada yang mungkin dia mampu membeli bajunya, ya, sepatunya, atau mungkin hanya memberi untuk makannya, sehingga seorang itu gotong royong. Tuh. Dan itu bisa dengan jangka panjang, diprogramkan dari SD, SMP sampai dia dewasa. Betapa mulianya coba orang yang bisa mengantarkan itu sampai anak itu menjadi orang yang berilmu, sampai dengan ilmunya satu saat bisa saja, kenapa jadi gini ya? Oh gitu. Baik, lanjutkan. Sifat yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah. Yakni mereka itulah orang yang tarahum ruk'an sujada. Salah satunya sholat, ya, itu zikir. Mengingat Allah. Mengingat Allah dan Rasulnya, ini telah memerintahkan umat Islam supaya banyak berzikir kepada Allah. Nas Al-Quran dan hadis itu banyak menjelaskan tentang keutamaan dan kepentingannya zikir. Jadi ini zikir itu jadi ciri umat Rasul Muhammad. Seperti menunaikan sholat, itu kan dari sejak abdas saja, ya, sudah syarat dengan zikir. Ya. Puasa, ibadah haji, termasuk membaca dan mendalami Al-Quran. Ya. Tidak membicarakan hal yang lain, ini semuanya mengingat Allah. Bahkan ini wahyu Allah dan juga sampai kepada sifat dan tabiat sang penerima wahyu. Itulah Rasulullah. Dan ini untuk kita, untuk mutabaah, mengikuti, menjeplak bagaimana persisnya akhlak Rasul. Karena khuluquhu Al-Quran. Ketika Ummul Mukminin ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak Rasul itu syarat semuanya ada di Al-Quran. Ya. Pemahaman Al-Quran, kemudian salat malam, dan bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Ya. Nah tentu ibadah zikir ini tidak hanya dimaknai dengan zikir sapawi, ya.
Dzikir lisan saja bisa. Ya. Tetapi juga perlu dimaknai dengan zikir yang lebih luas, yaitu zikir fi'li, zikir perbuatan yang melahirkan watak dan perilaku yang baik dan terpuji ketika bergaul di tengah lingkungan kehidupan masyarakat. Anda sosok santri, dilihat di masyarakat itu terlihat, ya, lugunya itu bukan lugu ketidaktahuan, tapi justru sifat tawadunya muncul, ya, sifat tawadu, ya. Kalau sholat tidak pupurungkutan, mangga tipayun, mangga sok paseret-seret, tidak, jangan takut disuruh ngimam ke depan, ya. Pokoknya dalam sholat jangan melihat ini ada seorang ustadz atau kiai di hadapan kita, tidak ikut keharap mah ngarojal kita kapayun. Iya, dalam sholat tidak ada perbedaan. Kupingin lah ada. Asyhadu an la asyhadu, haknya jangan dipanjangkan, ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi wassalatu al-qa'imah bis-salam wa ba'assina qawma muhdilladhi wa anta innaka la takhliful mi'ad. Baiklah, jadi zikir fi'li yang melahirkan watak dan perilaku yang baik dan terpuji ketika bergaul di tengah lingkungan kehidupan masyarakat yang baik yang homogen atau yang heterogen, syukur-syukur kita menjadi orang yang paling depan, ya. Dan saat ini jangan santri yang boleh dikatakan, maaflah, ada bedanya kadang-kadang santri kampungan dengan santri di kota. Kalau diajak ke pasamuan tipe purunggutan begitu, jangan, santai saja, kita sesuai dengan kapasitas, ya, bahwa inilah calon
atau generasi yang memiliki komitmen ingin menjadi penerus para ulama, sehingga dekat sekali. Anda jangan jauh, jangan menjaga jarak, bahkan kenalkan diri. Ya, kenalkan diri. Itu pentingnya di masyarakat dalam praktik tarahum ruka'an sujud yang kompak, ya, dalam pengabdian ke masyarakat. Ya. Jadi sini zikir ritual yang tentu, maka di sini ada cirinya yang keberapa ini ya? Ciri yang keempat ya. Simahum fi wujuh min asari sujud. Terdapat tanda bekas sujud pada wajah mereka. Maknanya bahwa wajah umat Rasul Muhammad itu akan memancarkan cahaya putih disebabkan keimanan dan ketakwaannya. Biar di dunia orangnya itu putih tapi tidak beriman, hitam nantinya. Ya. Dan biar kita sekarang hitam, ya hitam juga teh, hitam-hitam dan segini adanya, ya. Dibanding, maaf, Bapak cerita tentang kalau di Mekah pasti ketemu dengan orang-orang yang hitamnya, kata Bapak, bukan hanya kulitnya saja, dampal kaki namanya hitam itu. Subhanallah. Tapi hatinya, subhanallah, luar biasa, ya, luar biasa, ya. Dan demikian karakteristik mereka yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil yang asli. Ya, dalika masalhum fit Taurah wa masalhum fil Injil. Kajar'in ahraja. Perumpamaan ini laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Jadi induknya sudah tumbang, tahu tunggul, di situ keluarlah sirung. Itu tunas sehingga tegak kokoh lagi. Ya, persis seperti awalnya, penggantinya itu demikian, ya, lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir. Seorang kiai akan dikenang oleh anaknya dan orang lain akan mengatakan persis kayak bapaknya. Ya, begitu dia penampilannya, kearifannya, ya, termasuk kepiawaian dan sebagainya. Maka disinilah, ya. Karena kenapa? Karena orang kafir itu kan yuridu liyutfi'u nurallah bi afahim, ingin memadamkan cahaya keimanan, cahaya Islam. Sudah tumbang, ini ayahnya. Mereka senang. Tiba-tiba muncul generasinya lebih kokoh lagi. Ini pentingnya mempersiapkan generasi. Ya. Dan yang harus lebih diutamakan suksesi generasi. Generasi itu selalu diberi kesempatan untuk, ya, mumpung orang tuanya masih ada, gurunya masih ada, berani. Sehingga kalau salah tinggal moles, tinggal meluruskan. Jadi adik-adik jangan takut salah dalam mendakwahkan Islam. Munculkanlah keberanian dari saat ini lillah, karena Allah semata. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena itu Allah telah menyajikan kepada orang yang beriman itu. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum. Pertama adalah maghfiratan, dan yang kedua ajran, ampunan, dan yang kedua adalah pahala yang besar. Ini surah Al-Fatih, surah ke-48 ayat 29. Itu mengulas kembali dari materi yang lalu. Kemudian apakah kita siap beserta Nabi? Maka yuk kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 69 ini. Apa bunyinya?
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, siapa yang mentaati Allah wa Rasul dan Rasulnya, faulaika, mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan disertakan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Seperti dalam surah Fatihah kan, an'amta alaihim. Siapakah itu? Para nabiyin ini, wasiddiqin, wassuhada, wassolihin. Itu inti dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, isinya nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Bisakah kita mengejar ini? Insya Allah ini minimal sholihin. Ya, tahapan pertama. Dan tentu disinilah derajat kedua, syuhada. Tapi jarangnya bapaknya ngadoakeun mudah-mudahan pun anak sing jadi syuhada. Jarangnya. Paling mudah-mudahan sing jadi anak saleh. Apalagi mudah-mudahan anak saya sing jadi sidikin. Waduh, jauh teh. Jauh teh. Ya. Iya, sok aja. Rata-rata kan karena tahu diri maka hontal ngerti. Ya akan terkejar maka udah. La ilaha illallah. Kita ngajam ya Allah, nanti akan melaksanakan salat isya setelah selesai pengajian ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Amin. Jadi Allah akan menyertakan orang yang mentaati Allah dan Rasul itu beserta orang-orang yang Allah berikan nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah seindah semulia-mulianya mereka bergaul, berteman. Nah, kenapa? Dzalikal fadlu minallah, itu merupakan karunia Allah. Wa kafaa billahi alima, cukuplah Allah Maha Tahu siapa saja yang Allah berikan karunia itu. Nah, di sini saya mencoba dari tafsir Dalil Mansur. Akhrajat Tabrani wa Ibnu Mardawiyah wa Abu Naim Ihliyatil Wadi'il Muqaddasi fi sifatil jannah wa hasanahu an Aisyah qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki menghadap Nabi lalu dia menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasul, innaka la ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku. Ini dengan menggunakan af'al tafdil. Wajan af'ala ahabba ilayya, lebih aku cintai, ya, min nafsi, ketimbang diriku. Ingat kan sahabat Nabi yang mengerumuni Nabi? Anak panah itu tidak sampai kepada punggung Nabi, tapi kenanya kepada sahabat Nabi. Sebab Nabi semuanya diliputi. Biar aku yang luka daripada harus Rasul. Itulah sahabat. Sampai mereka kena ujung panah itu di punggung mereka. Ya. Yang penting Rasul. Maka di situ dia mengatakan, lebih aku mencintai Rasul. Biarkanlah aku luka, asal Rasul selamat. Luar biasa ini para sahabat Nabi. Wa innaka lahabba ilayya, demikian dirimu lebih aku cintai min waladi, sampai anaknya pun
kalau dihadapkan dipilih, milih Rasul, milih anaknya, aku milih Rasul. Akan aku abaikan anakku. Wa inni la akuna fil baiti. Saat aku berada di rumah, fa'adkuruka, lalu aku mengingatmu wahai Rasul. Falamma aswarhata ati fa'andur ilaik. Saat itulah diriku sudah tidak sabar lagi. Ya. Hatta ati sampai aku baru datang menatap Rasul, barulah di situ hatinya merasa tenang. Wa idza dakartu mauti, ketika aku mengingat kematian, wa mautuka, dan juga Rasul pun akan wafat. Arabtu annaka, aku tahu sesungguhnya engkau wahai Rasul, idza dakhaltal jannah, ketika engkau masuk surga, tentu rafa'ta ma'an nabi, engkau berada di tempat yang tinggi besar para nabi. Wa inni, sedangkan aku, idza dakhalatil jannah, ketika masuk di surga, khasyitu, aku takut wahai Rasul, Allah aroka, aku tidak melihat lagi Rasul. Jadi sama-sama masuk surga tapi tidak melihat Rasul, dia pun takut. Ya, takut. Subhanallah. Dan itu diungkapkan. Jadi datangnya seorang sahabat Nabi datang menghadap Rasul dan menyampaikan itu. Ya Rasul, aku lebih mencintaimu daripada diriku, mencintaimu daripada anakku. Sampai ketika aku di rumah, kalau belum bertemu dengan Rasul, gundah, resah. Karena disitulah dirinya benar-benar mencintai Rasul. Sampai dia mengatakan, ketika aku melihat kematian, aku mati, Rasul pun wafat. Lalu Rasul masuk surga. Dan dia sahabat berani mengatakan demikian, akan masuk surga. Tapi bagaimana aku tidak melihat lagi Rasul di surga? Kenapa? Karena Rasul di tempat yang tinggi. Disampaikan kepada Rasul, falam yarid ali Nabi sallallahu alaihi wasallam say'an. Rasul tidak menjawab, tidak menjelaskan bagaimana Rasul kalau nanti aku tidak melihat Rasul di surga. Hatta nazal Jibril, sampai turunlah malaikat Jibril bihadil ayat, dengan menurunkan ayat ini, An-Nisa ayat 69 tadi. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan disatukan. Jadi jangan takut kalau bahasa kita, wahai sahabatku. Jadi Rasul dengan walar sendiri, tidak menjawab langsung secara pribadinya. Allah langsung yang menjelaskan kepada Rasul. Intinya Rasul sampaikan lagi kepada sahabatmu bahwa jangan takut. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan aku satukan dengan para nabiin, sidikin, syuhada, dan sholihin. Aduh, sigana paling ini sholihin. Ya, itu. Yang ada antong luhur-luhur teh. Mudah-mudahan abdi saya daya sing jangan sedikit, aduh malah kahonta gitu ya. Syuhada minimal, mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan kepada kelompok orang-orang yang saleh. Itu juga belum sedang berusaha. Salat diajar khusyuk, kadang-kadang teh. Ya, kan begitu. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak. Puasa juga yang biasa Rasul lakukan Senin, Rasul saum. Kadang-kadang kita mah tidak. Subhanallah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث